Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yaitu materi tentang daya saing dan kinerja ekonomi Indonesia dalam pasar tunggal ASEAN. Nah, Persatuan Negara-Negara Asia atau biasa dikenal dengan sebutan ASEAN dibentuk dalam rangka adanya kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta teknik dan pendidikan dan kestabilan regional. Salah satunya yaitu dengan membentuk pasar tunggal. Nah, apa sih yang dinamakan dengan pasar tunggal? Pasar tunggal yaitu pasar bersama dalam suatu kawasan di mana kawasannya itu di aturan dan kebijakannya itu dibuat bersama, dibentuk bersama. Nah, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar terjadinya daya saing ASEAN meningkat dan dapat menyaingi negara Tiongkok serta India untuk menarik investasi asing. Nah, pasar tunggal ini biasa disebut dengan sebutan MEA atau kepanjangannya yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN juga telah diumumkan sebagai suatu model integrasi ekonomi kawasan ASEAN. Ada 4 pilar dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang pertama yaitu pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi regional. Yang kedua yaitu ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi. Yang ketiga yaitu ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi merata. Yang terakhir yaitu ASEAN sebagai kawasan terintegrasi dengan ekonomi dunia. Nah, tidak hanya itu juga, MEA memiliki karakteristik serta tujuan sebagai pasar tunggal di ASEAN. Nah, pada tahun 2015, negara anggota ASEAN ini telah menyetujui cetak biru MEA 2025. Nah, cetak biru MEA 2025 ini akan terbangun di atas cetak biru MEA 2015 yang terdiri dari 5 karakteristik dan tujuan yaitu saling terkait dan saling menguatkan. Yang pertama, yaitu ada ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. Dan ASEAN yang berdaya saing, inovatif, serta dinamis, dan peningkatan konektivitas kerja dan kerjasama sektoral. Dan yang terakhir, ASEAN yang global. Untuk ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat. Dan tujuannya masyarakat ekonomi ASEAN yaitu meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang memiliki daya saing atau karakteristik sebagai pasar dan basis produksi tunggal. Dan yang kedua yaitu kawasan ASEAN yang lebih dinamis serta berdaya saing. Dan yang ketiga yaitu memiliki pembangunan yang setara. Dan yang terakhir mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan kawasan di luar ASEAN. Seperti itu. Tak hanya itu juga, masyarakat ekonomi ASEAN juga berdampak bagi Indonesia. Ada 2 dampak dalam masyarakat ekonomi ASEAN yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan yang terakhir itu meningkatkan kegiatan ekspor. Untuk dampak negatifnya, persaingan tenaga kerja, industri lokal bersaing dengan produk luar negeri, dan yang terakhir itu eksploitasi sumber daya alam. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan